mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami mau nyatakan Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Aku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sama-sama kita mau nyatakan sekali lagi. Roh Kudus manis dan lembut. Amin, haleluya. Penolong yang sejati dan suci. Aku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih haleluya. Urapan-Mu, lawatanmu, biarlah basi Kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Bekerjalah ya haleluya, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Kami melihat Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu,
hamba Yahweh yang kekal. Kurede kiara labas, kiara dabata kana mayara labas. Kurede biara lamata kana mayara labas. Kiara labas, kiara dabata. Kiara labas, kiara dabata. Kiara labata kana mayara labas. Kurede kiara labata kana mayara labas. Kurede biara labas. Kurede kiara labata kana labas. Kiara labata kana mayara labas. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengorbankan nyawamu bagi kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Kiara labata kana mayara labas. Kiara labata. Sungguh Engkau pribadi yang manis. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Ya Allah batakan nama ya Allah bayar nama ya Allah. Kini biar Allah baca kiara nama ya Allah. Kiara Allah batakan. Kini kiara Allah batakan nama ya Allah baca kiara nama ya Allah. Kini kiara Allah batakan nama ya Allah baca. Kiara Allah batakan nama ya Allah bayar Allah. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Bapak Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Dengan satu suara haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Amin. Sungguh Kau yang layak dipuji, Tuhan. Sungguh Kau yang layak disembah. You are holy. Hallelujah. Yes. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Kami mau sebut tentang kudus Tuhan. What is the Lamb? Honey, what is the Lamb? Sekali lagi, what is the Lamb? Masih, what is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi. Yahweh di atas segala. Yang percaya kepada Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu bisa bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus mati untukmu. Amin. Tuhan Yesus mati untukmu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan mati. Sekali lagi nyatakan, Roh Kudus tercurah
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan hati yang sungguh kita mau nyatakan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Yes, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari sama-sama nyatakan mengalirlah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya persilakan Pastor Petrus untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat Dalam nama Yesus, mengalirlah, kuasa Roh Kudus bekerja melawat kami. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, dengan segenap hatimu katakan, mengalirlah dalam nama Yesus, semua dilawat Roh Kudus. Dalam nama Yesus, di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mari rindukan, engkau dilawat, engkau dijamah. Mari setiap pribadi membuka hatimu untuk Roh Kudus bekerja. Setiap pribadi.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi Ini waktu Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi bagi dia. Haleluya. curahkanlah Dalam nama Yesus. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Bangun hidupmu secara pribadi dengan Tuhan. Kami percaya akan terjadi sesuatu yang dahsyat di tempat ini. Setiap jemaatmu yang memuji menyembahmu dipenuhi dengan rohmu. Dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kami percaya di ibadah ini mujizat terjadi. Di dalam ibadah ini kesembuhan terjadi. Kami percaya setiap kami alami pemulihan, alami terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap alami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Lebih dahsyat lagi. Shalom. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Kalau di perjanjian baru, perjanjian lama, hari Pentakosta itu adalah hari di mana mereka mengingat di mana pertama sekali hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai. Jadi hari Pentakosta dalam perjanjian lama, hari di mana hukum Tuhan, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Itu adalah hari Pentakosta. Sedangkan di perjanjian baru, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Atau hari pencurahan Roh Kudus. Atau yang biasa disebut hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari Yesus bangkit dari yang mati. Setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari Yesus masih ada di dunia ini secara fisik dengan tubuh kemuliaan. Setelah 40 hari, pada hari yang ke-40 Yesus naik ke surga, yaitu yang kita peringati 10 hari yang lalu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan engkau pergi kemana-mana, jangan pelayanan, jangan menyembuhkan orang sakit, jangan penginjilan kemana-mana sebelum engkau menerima kuasa itu. Sebelum engkau menerima Roh Kudus itu. Tinggallah di Yerusalem, nantikanlah sebab aku akan memberikan penolong yang lain. Aku akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Setelah mereka menantikan selama 10 hari, 40 hari Yesus di dunia, dia naik ke surga. Mereka menantikan dengan tekun selama 10 hari di loteng Yerusalem. Mereka berdoa dan berdoa. Tepat hari yang ke-10, yaitu hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta. Sementara mereka berdoa dengan tekun. Tiba-tiba mereka semua berkumpul bersama-sama di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu. Dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Tempat mereka sedang berdoa menantikan itu. Dan saat itu juga tampaklah di atas kepala mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing.
Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Kalau di Pentakosta, perjanjian lama pada saat hukum Taurat pertama sekali diberikan kepada bangsa Israel. Yang terjadi di sana adalah 3.000 orang meninggal. Sekali lagi, pada saat hukum Tuhan, hukum yang kudus, hukum yang mulia itu diberikan kepada bangsa Israel. Saat itu juga, sementara hukum Taurat diberikan, mereka sedang membangun anak domba emas. Mereka menyembah sehingga terjadi pembantaian yang luar biasa di sana, terjadi pembunuhan massal di sana. Sehingga di hari itu juga 3.000 orang meninggal. Hukum Tuhan diberikan, 3.000 orang meninggal. Di perjanjian baru, bukan hukum Tuhan yang diberikan, tapi Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan, anugerah itu diberikan. Pada saat anugerah itu diberikan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat itu juga Petrus berdiri. Dan kabar baiknya adalah 3.000 orang selamat, 3.000 orang terima Yesus. Kalau di perjanjian lama, hukum Tuhan diberikan, 3.000 orang dibunuh, meninggal. Di perjanjian baru, Roh Kudus diberikan, anugerah diberikan, 3.000 orang terima Yesus dan terima keselamatan. Ini adalah kabar baik. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi bagi orang yang percaya, yang membutuhkan Roh Kudus itu. Bagi saudara yang butuh Roh Kudus, butuh baptisan Roh Kudus, saudara akan alami hari ini. Karena mereka yang membutuhkan itulah yang akan mengalaminya. 20 tahun lebih saya menjadi orang Kristen. Saya tidak pernah memahami bahwa baptisan Roh Kudus itu ada. Sehingga saya sebagai orang Kristen tidak pernah alami baptisan Roh Kudus. Baru setelah saya mendengar kabar ini, saya mulai membuka hati. Saya merindukan lawatan Roh Kudus. Saya merindukan baptisan Roh Kudus. Saya merindukan terus seperti Tuhan berfirman. Aku berkata kepadamu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketuklah, sebab ia menerima. Siapa yang mencari, ia mendapatkan. Akan dibukakan. Next. Ayat. Atau jika anaknya meminta ikan, ia memberinya seekor ular ganti ikan. Atau jika. Jadi Dia akan memberikan Roh Kudus. Kata mereka ganti dengan saya, Dia akan memberi 1, 2, 3. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada saya yang meminta kepadanya. Katakan amin. Orang yang haus dan lapar akan Roh Kudus pasti dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan Roh Kudus pasti dipuaskan. Setelah acara KKR itu, saya terus merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biasa saudara, orang saya suku yang cukup menentang ini. Bahkan ada orang yang berkata, baptisan Roh Kudus itu tidak berlaku lagi. Bukan zamannya lagi baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu zamannya rasul-rasul. Itu hanya satu kali terjadi seumur hidup. Satu kali terjadi di seluruh dunia. Jadi kita hanya memperingati saja. Itu yang saya pahami selama ini. Tapi kebenarannya berkata, bukan. Setelah acara Pentakosta di loteng Yerusalem, maka masih terjadi lagi pencurahan Roh Kudus di keluarga Kornelius.
Setelah beberapa tahun kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus kepada jemaat di Efesus. Kalau saudara baca di kitab Kisah Rasul, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus diinjili oleh Apolos. Waktu Paulus berkata, apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Mereka berkata, siapa lagi itu Roh Kudus? Apalagi itu pengajaran tentang baptisan Roh Kudus? Baru Paulus menceritakan itu. Setelah Paulus menceritakan itu, Paulus tumpang tangan dan mereka terima Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi artinya bagi saudara yang membuka hati yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, bukalah hatimu. Firman Tuhan berkata, siapa yang mencari akan mendapatkan, siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mengetok pintu akan dibukakan padanya. Itu bukan berbicara mencari berkat, mencari uang, mencari pekerjaan, mencari kekayaan, bukan. Itu berbicara tentang ketekunan seseorang untuk menerima Roh Kudus. Seperti murid-murid itu 10 hari. Mereka tekun berdoa untuk menantikan Roh Kudus itu. Hal yang sama itu yang saya lakukan sehingga pada saat KKR itu terjadi, saya dibaptis, saya dilawat dan hari itu saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Saya mau berkata, ternyata baptisan Roh Kudus itu bukan hanya sejarah, tapi itu tetap terjadi hari ini bagi saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Bagi saudara yang percaya mau dibaptis Roh Kudus, buka hatimu, rindukan untuk Roh Kudus menjamamu, memenuhimu. Memang baptisan Roh Kudus itu terjadi hanya satu kali dalam hidup orang percaya, bukan satu kali peristiwa. Tapi dalam hidup orang percaya baptisan Roh Kudus itu satu kali, sama dengan baptisan air. Baptisan air itu hanya satu kali. Ada orang dibaptis di sini. Nanti pindah ke gereja lain. Dia merasa kepahitan dengan gereja si A, pindah ke gereja B, dibaptis lagi di sana. Pindah gereja C, dibaptis lagi. Jalan-jalan ke Yerusalem, wah saya mau mandi di Sungai Yordan. Supaya lebih abdol, supaya lebih rohani, supaya lebih menyerupai dengan Tuhan Yesus. Dibaptis lagi di Sungai Yordan. Terserah mau berapa kali dibaptis, tapi yang sah itu hanya satu kali. Itu hanya memulihkan hatinya saja, tidak jadi masalah. Tapi baptisan air itu hanya satu kali bagi setiap orang percaya. Sama dengan baptisan Roh Kudus, itu satu kali bagi setiap orang percaya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang. Katakan amin. Jadi baptisan Roh Kudus bukan tanda orang itu atau syarat untuk selamat. Seperti baptisan air, bukan baptisan air syarat untuk selamat. Kalau orang belum dibaptis, orang percaya, orang Kristen belum dibaptis air, apakah mereka belum selamat? Tidak ada ayatnya berkata, baptisan air itu syarat untuk selamat. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti selamat. Katakan amin. Baptisan air itu hanya menunjukkan bahwa dirinya adalah milik Kristus. Kalau firman Tuhan berkata, baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Sama dengan saudara, walaupun saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus, bukan berarti saudara tidak selamat. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara sudah selamat, katakan amin. Saudara perlu baptisan itu, perlu lawatan itu, kuasa itu memenuhi saudara. Jadi buka hatimu, rindukan engkau dijamah, engkau dibaptis. Bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, bukalah hatimu. Sebab bukan dengan penumpangan tangan, tapi Yesus berkata, Yohanes Pembaptis berkata, tapi kalau dia yang datang setelah aku akan membaptismu dengan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang membaptis saudara dan saya dan saudara yang belum pernah dibaptis. Dan kita yang sudah dibaptis,
rindukan hidupmu terus dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan amin. Sekali lagi, bagi saudara yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, rindukan hidupmu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti para rasul-rasul, para murid Yesus setelah mereka dibaptis Roh Kudus, terjadi penganiayaan kepada mereka. Mereka bersemangat memberitakan Injil. Mereka pergi ke pintu gerbang bait suci, ada yang lumpuh di sana dengan semangat, dengan berapi-api. Petrus berkata, berdirilah, emas dan perak tidak ada padaku, tapi Yesus Nazaret yang aku miliki itu yang aku berikan kepadamu. Berdirilah. Dan semua orang terkaget-kaget. Dan setelah itu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Setelah 3.000 ini sudah percaya, melihat orang lumpuh ini sembuh, makin banyak orang percaya sehingga mereka ditangkap dan mereka diancam. Petrus, Yohanes, pilih. Engkau tetap hidup, tapi jangan lagi memberitakan nama itu. Atau jika saat engkau memberitakan nama itu, engkau akan mati. Engkau boleh memilih. Petrus berkata, engkau juga boleh memilih. Takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh sebatas daging saja, tubuh saja. Atau takut kepada Elohim yang dapat membinasakan roh, jiwa, dan tubuh. Petrus berkata, kami memilih takut kepada Elohim. Mereka ditekan, mereka terus diancam, dan mereka akhirnya dikeluarkan. Waktu mereka dikeluarkan dengan ancaman yang sedemikian rupa, mereka pergi, berkumpul kembali, berdoa kembali. Mari kita baca 1, 2, 3. Sekarang terus, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan, lakukanlah. Terus, setelah berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka bukan lagi dibaptis dengan berani. Bukan lagi dibaptis karena mereka sudah selesai dibaptis. Dan mereka kembali lagi berkumpul setelah mereka mendapatkan ancaman. Tidak lagi boleh beribadah di dalam nama Yesus. Tidak lagi boleh memberitakan kabar tentang nama Yesus. Mereka mendapat ancaman itu, mereka berkumpul. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ternyata kepenuhan Roh Kudus itu membuat mereka menjadi pemberani. Kepenuhan Roh Kudus membuat saudara dan saya menjadi pemberani, katakan amin. Berani memberitakan Injil, berani bersaksi, berani beribadah. Saya percaya saudara beribadah hari ini secara onsite, secara offline, itu ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara yang membuat saudara berani melangkah. Sebab saya pergi ke gereja HIAS bukan untuk ngobrol AIWO, tapi untuk memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ada keberanian. Sementara di hari-hari ini orang sudah takut beribadah. Mereka lebih memilih ibadah online. Tidak jadi masalah kalau mereka ibadah online, tapi dengan sungguh-sungguh. Tapi yang faktanya, kenyataannya adalah mereka ibadah online tidak serius ibadah. Masih ingat waktu semua gereja ditutup, ibadah online, pertama sekali kita semua ibadah online, saya sama istri masih rapi seperti biasa orang ke gereja. Yang pakai jas, padahal di rumah hanya lihat TV saja, ibadah, tepuk tangan. Besok udah yang rapi di atas, yang di bawah celana pendek saja, kan gak ada yang lihat toh. Udah setelah itu, minggu depannya lagi. Udah pakai kaos, pakai celana pendek. Besoknya lagi, udah gak usah bersama-sama. Di kamar masing-masing aja pakai headset. Sambil pakai selimut, mereka berdoa, menyembah. Minggu depannya lagi,
Ini penyembahannya bahasa rohnya berbeda. Sementara ibadah online-nya bersemangat berapi-api. Saudara yang ibadah online, sungguh-sungguhlah beribadah. Jika tidak sungguh-sungguh, beribadahlah secara tatap muka. Sebab ada Roh Kudus yang bersamamu, apalagi hari-hari ini, saudara. Goncangan di mana-mana. Gempa di mana-mana. Setelah di mana lagi? Peperangan di Palestina, antara Palestina dengan Israel. Ada di Papua lagi, ada di Poso lagi ancaman-ancaman. Gempa di Kalimantan, di mana lagi? Sumatera, di Nias. Kemarin terakhir di Jawa Timur, di Malang, pusatnya di Blitar. Tapi saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara tetap berani menghadapi kenyataan hidup. Sebab ada Roh Kudus bersamamu. Saudara berani menghadapi tantangan hidup, tantangan ekonomi seperti ini hari-hari ini. Sebab ada Roh Kudus yang dimana saudara akan dituntun melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban. Sebab Roh Kudus bersama saudara, katakan amin. Oleh sebab itu, saudara rindukan terus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Caranya dipenuhi Roh Kudus pada saat mereka teraniaya, pada saat mereka terancam. Yang mereka lakukan adalah berdoa sungguh-sungguh. Mereka datang berkumpul untuk berdoa sungguh-sungguh. Bukan berdoa numpang lewat. Tapi benar-benar orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu orang yang dari kedalaman hatinya yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang berbeda berdoa kalau dia nggak butuh Tuhan. Berdoanya sekilas. Sekilat. Tapi orang berdoa yang membutuhkan Tuhan seperti rasul-rasul, seperti murid-murid Yesus. Mereka sungguh-sungguh berdoa butuh Tuhan turun tangan. Saat kita benar-benar berdoa sungguh-sungguh, itu sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Janganlah kamu yang pertama tadi cara dipenuhi Roh Kudus adalah waktu engkau alami badai, masalah. Jangan lari ke yang lain. Jangan buru-buru mencari gembalamu. Jangan buru-buru mencari mentormu. Jangan buru-buru mencari orang tuamu. Tapi buru-burulah berdoa, langsung berbicara dengan Tuhan. Katakan amin. Sebab kalau Tuhan yang turun tangan, campur tangan atas masalah saudara, masalahmu pasti beres. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pasti selesai. Yang kedua adalah dikatakan janganlah kamu mabuk anggur karena hal itu akan membuatmu berperilaku tidak senonoh. Sebaliknya hendaklah kamu dipenuhi dengan, ada yang unik dari ayat ini. Apa hubungannya mabuk anggur dengan dipenuhi dengan roh? Tidak ada hubungannya, tapi ada persamaannya. Persamaannya adalah kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi oleh roh artinya dikuasai, dikendalikan dan didominasi oleh pribadi dan kuasa roh dalam diri orang percaya. Seperti orang yang dipenuhi atau orang yang mabuk anggur, maka hidup seseorang itu dikendalikan oleh anggur itu. Coba kalau orang mabuk anggur, kata-katanya itu berbeda. Contoh Pak Erwin ya udah mabuk anggur tuh masuk ke rumah. Lihat Ibu Yanti.
Gadis cantik mana nih? Perkataannya tidak normal. Tidak ini, kenapa? Kenapa? Iya, masa enggak kenal itu istrinya gadis mana itu? Ya itu kalau pertanyaan seperti itu. Banyak orang yang mabuk main tangan, yang keluar makian. Jadi rumah tangganya berantakan, hubungannya dengan tetangga berantakan. Dikatakan firman Tuhan hidupnya tidak senonoh. Tapi kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau orang mabuk anggur hasilnya buruk. Tapi kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus hasilnya baik. Dituntun Roh Kudus itu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudus itu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dituntun oleh Roh Kudus itu bagaimana cara untuk kita alami terobosan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita. Karena tuntunan Roh Kudus itu, maka kita akan melihat yang baik dan terus yang terbaik kita alami di dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan dipenuhi Roh Kudus itu tidak terjadi secara otomatis. Tapi karena ada hubungan yang dibangun secara intens. Coba saudara. Apakah mabuk anggur itu juga terjadi secara otomatis? Minuman anggur itu bisa memabukkan. Saudara percaya? Apalagi minuman alkohol yang bisa memabukkan. Apalagi? Pura-pura enggak tahu. Saya lagi tes tadi. Cuman banyak yang nahan, nanti dibilang pengalaman. Minuman alkohol yang memabukkan apa? Iya. Tuak. Enggak ya? Arak, cap tikus, topi miring, apalagi? Enggak usah sungkan gitulah, enggak apa-apa. Yang lalu yang ada dalam hatinya yang pernah diminum enggak apa-apa. Hah? Cak orang tua. Cak kaki tiga. Masa alkohol itu? Repot. Waktu saudara percaya minuman-minuman yang saudara sebut itu bisa memabukkan, apakah otomatis saudara langsung mabuk? Contoh saya percaya anggur itu memabukkan. Tiba-tiba saya mabuk. Kamu siapa yang? Kan tidak mungkin itu langsung mabuk. Untuk mabuk itu ada hubungan. Dibuka dulu tutup botolnya. Baru diminum pelan-pelan. Tambah lagi sampai dipengaruhi. Demikian juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara percaya saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Dan itu tidak terjadi secara otomatis setelah saudara percaya. Ada hubungan yang dibangun karena hubungan kita dengan Kristus itu bukan hanya status, tapi hubungan itu benar-benar hidup, katakan amin. Bisa dinikmati. Contoh saya dengan istri saya. Kami adalah suami istri, bukan hanya status. Tapi hubungan ini harus dijagain. Bagaimana hubungan ini, komunikasi ini baik. Sehingga hubungan suami istri ini benar-benar dapat dinikmati. Ada orang Kristen yang hubungan suami istrinya tidak baik, statusnya suami istri. Tapi di dalamnya pertengkaran demi pertengkaran demi pertengkaran. Bahkan kalau salah satu pasangannya selingkuh dibalas dengan selingkuh. Kalau salah satu pasangannya memberikan diam-diam uang kepada orang tuanya, dibalas memberikan diam-diam kepada orang tuanya juga. Karena apa? Tidak dibangun. Jadi kita dengan Roh Kudus harus dibangun. Ada doa, ada relationship, katakan amin. Bahkan dikatakan di Efesus yang tadi kita baca, hubungan itu sehingga engkau berbicara dalam dirimu sendiri dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani.
Bernyanyilah dan bermazmurlah dengan hatimu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dengan rasa hormat akan Elohim. Ada hubungan, ada pujian terus yang dinaikkan. Saya berkali-kali berbicara kepada tim Praise and Worship, terutama kepada WL. Saya berkata, sehebat apapun kamu melatih vokal, secara teknik kami sudah hebat, semua aturan sudah kamu kuasai, bahkan teknik vokalmu sudah bagus. Tapi jika hubungan pribadimu tidak engkau tingkatkan dengan Tuhan, maka engkau tidak akan bisa memimpin jemaat. Maka ibadah itu hanya seperti ibadah konser. Tapi jika engkau terus membangun hubunganmu secara pribadi, engkau berkata salam, orang dapat merasakan. Engkau menaikkan pujian, orang dapat merasakan. Karena apa? Ada hubungan yang dibangun. Ada hubungan yang dibangun. Oleh sebab itu, mari saudara dan saya butuh senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang ada di dalam hatimu ketakutan, kegelisahan. Bagaimana masa depan kami? Bagaimana masa depan anak-anakku? Bagaimana masa depan pekerjaanku? Bagaimana masa depan pekerjaanku? Bagaimana masa depan rumah tanggaku? Bagaimana masa depanku? Tapi pada saat engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam pikiranmu akan terus terlalu mudah aku mencapai itu. Di dalam pikiranmu akan ada ide-ide yang baru. Kreatif yang baru. Akan ada dorongan atau semangat yang baru untuk engkau melakukan sesuatu. Bukan lagi meratapi nasib. Tapi engkau berani. Waktu Daud dipenuhi oleh Roh Kudus sementara yang lain ketakutan. Dia berdiri dengan berani. Engkau bukan menghadapi aku. Tapi engkau kulihat menghadapi Tuhannya orang Israel. Engkau berurusan dengan Tuhan, bukan dengan saya. Dia berkata demikian karena dia membangun hubungannya dengan pribadi Roh Kudus. Sementara bangsa Israel, umat pilihan Tuhan yang lain, tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ada ketakutan dan ketakutan. Saudara, hari-hari ini iblis sedang melemparkan panah api ketakutan. Panah api ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan akan ekonomi, ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan apa lagi? Kesehatan. Sehingga hari-hari ini banyak apa? Produk-produk asuransi. Banyak yang nawarin ke saya asuransi kesehatan. Sampai saya ketakutan, yuk mah kita masuk asuransi kesehatan lah. Saya tahu, Gracelyn tahu, kamu. Ya kalau udah mati memang mati, dia bilang gitu. Yang penting kita jagai dengan baik-baik. Panjang umur ada di tangan Tuhan. Kesehatan ada di tangan Tuhan. Yang penting kita tidak sembrono. Katakan amin. Jagai hatimu untuk Tuhan. Supaya tidak muncul akar kepahitan, tidak muncul sakit penyakit. Tapi hatimu melimpah dengan mazmur, pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang meminta. Sekali lagi dengan suara yang paling mantap. 1, 2, 3. Setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapatkan. Dan bagi yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Lebih lagi suara saudara. 1, 2, 3. Setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapatkan. Dan pintu akan dibukakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini berbicara hati yang haus, lapar akan Tuhan. Mari engkau yang rindu dipenuhi Roh Kudus, buka hatimu.
Bangun hubunganmu secara pribadi. Bagi engkau yang belum menerima baptisan Roh Kudus, minta. Yesus, aku butuh baptisan Roh Kudus. Yesus, aku butuh baptisan Roh Kudus. Yesus, aku butuh baptisan Roh Kudus. Saudara yang sudah menerima, engkau butuh dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus itu tidak terjadi secara otomatis. Roh Kudus memang tinggal di dalam hidup kita untuk selamanya. Sekali lagi, Roh Kudus memang tinggal dalam hidup kita untuk selamanya. Ada dua hal yang terus tarik-menarik di dalam hidup saudara dan saya. Keinginan daging dan keinginan Roh Kudus. Keinginan daging ini digambarkan seperti mabuk anggur atau keinginan daging yang menghasilkan hal yang buruk. Jika keinginan daging ini paling dominan, maka keinginan Roh Kudus akan sangat kecil dan tidak terasa. Sehingga banyak orang yang percaya. Terus hidupnya dituntun oleh keinginan daging. Karena apa? Karena dia bergaul dengan hal-hal kedagingan. Tapi waktu hidup seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, masih ada keinginan daging, tapi sangat kecil. Sehingga caramu berkata-kata, caramu bertindak, seperti di Efesus dikatakan, pujian yang keluar, mazmur yang keluar, perkataan yang baik yang keluar. Mari rindukan dipenuhi Roh Kudus. Waktu Gideon alami ketakutan, dia bersembunyi. Lalu waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia hanya mengumpulkan 300 pasukan untuk melawan puluhan bahkan ratusan ribu musuh. Waktu seseorang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, ada jalan keluar di setiap masalahnya. Ada mujizat di setiap pergumulannya. Sebab di mana ada Roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Holy, holy Are you Lord God Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Mari angkat wajahmu. You are Angkat tanganmu. holy, Jangan lihat kanan kirimu. holy. Engkau secara pribadi berurusan dengan Roh Are Kudus. you Lord God Minta Almighty? tanda-tanda orang yang dibaptis Roh Kudus, dia berkata-kata dalam bahasa roh. Jika ada kata-kata itu ditaruh di dalam mulutmu, jangan takut, jangan malu mengucapkannya. Perkatakan terus, sebab engkau sedang berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Siapkan hatimu dipenuhi Roh Kudus. Siapkan hatimu dibaptis Roh Kudus. Holy,
sendiri angkat pujian ini. Dengan imanmu katakan. Mari semua fokus kepada Yesus. Saudara boleh tutup matamu supaya terfokus kepada Tuhan. Jangan malu. Ini acara Roh Kudus. Penuhi umatmu, baptis umatmu. Ini acaramu ya Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Penuhi di dalam nama Yesus. Terus berkata-kata dalam bahasa Roh. Terus. Mulai berkata-kata dalam bahasa Roh. Bangun dirimu. Beberapa orang telah dilawat Roh Kudus.
Raja Roh Kudus, ini acaramu. Ini acaramu Roh Kudus. Terus katakan holy, holy. Mari jemaat Tuhan sendiri. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. dipenuhi Roh Kudus dan yang percaya alami mujizat, terima terobosan, terima pemulihan, terima sesuatu yang dahsyat.
Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Sambil duduk katakan dahsyat Engkau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibentangkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekarang kita menyatakan pujian ini Bapak Ibu. Sama-sama nyatakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib melihat. Sekali lagi nyatakan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dibentangkan, katakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi kami menyatakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh. Penuh kasih karunia dari Yesua Hamasia. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha pendidikan dan pekerjaanmu. Diberkatilah semua yang baik dan benar yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang telah kita terima dari Yesua Hamasia. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
Yesus memberkati.